Namun dalam aktivitas kita, tanpa kita sadari, apakah kita ini berdosa atau tidak, kita tidak pernah tahu. Karena kita tidak pernah tahu, ya, maka kita mesti setiap mandi itu adalah mandi hadas besar, atau mandi junub, atau junub batin namanya, atau disebut juga namanya mandi taubat. Nah, Ustaz mau jelaskan dulu sebentar Bapak Ibu, ya. Pada diri kita ini, ya, mana saja yang akan rentan kena daripada dosa, sehingga setiap harinya kita dianjurkan untuk mandi taubat atau mandi hadas besar atau junub batin. Yang pertama, diri insan ini kan terbagi daripada 3 bahagian. Nah, 3 bahagian itu yang Ustaz maksudkan adalah tubuh jasmani, yang kedua hati rohani, yang ketiga adalah ruh nurani. Maka ketiga-tiga itu ya rentan kena dosa. Kalaulah tubuh jasmani kita ini berdosa, yang melihat yang tak baik, mendengar yang tak baik, perkataan tidak baik, atau betul-betul dia itu merampok, mencuri dan sebagainya, maka batang tubuh kita dah kena dosa. Jalan membersihkannya itu namanya dengan taubat. Yang kedua, kalaulah tubuh jasmani kita dah bersih daripada dosa, tidak kena dosa, kita sehari-hari di masjid saja kan, berzikir, baca Al-Quran, atau di rumah saja berzikir atau baca Al-Quran. Apakah hati kita ini lepas daripada dosa? Belum tentu lagi. Lalu mana yang dikatakan dosa hati? Yang dikatakan hati itu berdosa atau dosa hati pada saat hati kita itu lupa, lalai mengingat Allah, maka ketika itu dah dosa. Inilah yang Ustaz katakan tadi, sesaat kita lupa kepada Allah, maka jatuhlah kepada kafir. Padahal Allah tidak pernah lupa mengingatkan diri kita ini. Maka cara membersihkan hati yang lupa, hati yang lalai kepada Allah, bukan dengan taubat namanya, tapi disebut istilah dengan inabah. Makanya Allah ingatkan, wazkur rabbaka idza nasita. Cepat kembalikan hatimu, kembalikan kesadaran hatimu, rohanimu kepada aku pada saat kamu lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika kita bicara sadar, hendaknya kita ini yang bicara itu siapa. Ketika kita duduk, sadar kita sebenarnya yang duduk itu siapa. Ketika kita berdiri, sadar kita hendaknya yang berdiri itu siapa. Maka ketika rohani kita itu tidak menyadari yang berkalam itu siapa, yang duduk siapa, yang berdiri itu siapa, maka pada saat itu hati kita sudah dikatakan berdosa. Jadi jalannya mesti ingat kepada Allah. Itu yang dikatakan inabah, bukan dengan taubat, inabah namanya. Kemudian yang ketiga, kalau tubuh kita lepas daripada dosa, hati kita juga lepas daripada dosa. Yang ketiga, apakah ruh kita apakah lepas daripada dosa? Belum tahu juga lagi Bapak Ibu. Kenapa Ustaz katakan belum tahu? Karena yang dikatakan dosa ruh itu yang mana? Yang dikatakan dosa ruh itu apabila ruh itu, ya, apabila ruh kita masih memandang ada diri yang lain selain diri Allah, maka itulah yang dikatakan namanya dosa. Ya, jadi yang dikatakan dosa ruh itu apabila kita masih memandang ada diri yang lain, ada wujud yang lain selain daripada wujud Allah, selain daripada diri Allah, itu adalah dosa. Nah, sebab apa? Ketika terpandang ada wujud yang lain selain daripada Allah, sudah ada dua Tuhan di situ. Padahal Allah saja yang wujud tunggal semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka ketika sudah terjadi namanya dosa ruh, karena terpandangnya ada diri yang lain selain daripada Allah, masih terpandangnya ada wujud yang lain selain daripada Allah, maka cara membersihkannya tadi bukan dengan taubat, bukan dengan inabah, tapi disebut membersihkannya dengan awabah. Awabah itu di mana ruh kita mesti mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh dirinya. Bahwa segala yang dilihat oleh dirinya itulah sebenar-benarnya wujud nyatanya akan diri Allah yang bikuli syai'in mu'in, meliputi akan segala sesuatu. Akan tetapi
Allah meliputi segala sesuatu itu sempurna dia pada diri insan masing-masing. Ini yang Allah katakan, inna rabbaka ahatu binnas. Sesungguhnya manusia itu, sesungguhnya Romo itu sudah wujud menyata meliputi akan diri setiap manusia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita dah paham bahwa setiap hari kadang kita bisa kena dosa tubuh, dosa hati dan ruh, maka disinilah Ustaz katakan, setiap Bapak Ibu mandi, usahakan dianjurkan ya, mandi kita itu mandi tobat, mandi hadas besar atau mandi junub. Walaupun kita tidak junub zohir, ya, namun kita tidak pernah tahu apakah hati kita hadir kepada Allah tadi atau tidak. Ya. Apakah masih terpandang makhluk selain Allah atau tidak. Nah, karena kita tidak tahu. Sebab kalau masih hadir hati kepada yang lain, masih terpandang makhluk selain daripada Allah, tidak berdosa. Maka disitulah ada penekanannya. Setiap kita mandi itu, mandinya mandi tobat, mandi hadas besar atau mandi junub. Satu contoh, apabila kita ini terjadi namanya junub zohir, lalu kita mau sholat, kita berwudu langsung kita sholat tanpa kita mandi, tentu sholat kita batal, tidak sah, karena kita berhadas besar. Sekarang secara hakikat, walaupun tubuh kita ini tidak kena junub zohir, akan tetapi ya, terjadilah namanya junub batin. Junub batin itu terjadi disebabkan hati tidak hadir kepada Allah. Junub batin itu terjadi karena masih terpandang yang lain selain Allah. Junub batin itu terjadi karena kita belum mengenal Allah, Allah yang wujud pada segala-galanya, dan segala-galanya itulah wujud nyatanya Allah. Ketika terjadi junub batin, ya, kita tidak mandi taubat, kita tidak mandi hadas besar secara makna hakikat, sholat juga kita, maka sholat kita juga batal. Sama seperti junub zahir, kita belum mandi lalu berwudu dan sholat saja batal juga dia. Maka sempurnakanlah sebenarnya pemahaman ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui nabinya. Bukankah Allah mengatakan, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Aku dah sempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Kalau kamu kenal aku, kenalilah aku secara zahir dan kenali aku secara batin. Kalau kamu beribadah, beribadahlah secara zahir dan beribadah secara batin. Kalau kamu ingin mengenal dosa, kenalilah dosa yang zahir, kenalilah dosa yang batin. Kalau kamu ingin mengenal namanya junub, maka kenalilah junub yang zahir, kenalilah junub yang batin. Kalau kamu ingin mandi, mandilah secara zahir, mandi pula secara batin. Maka disinilah Ustaz mengajarkan kepada Bapak Ibu, setiap mandi, hendaklah mandinya mandi tobat, niatkan mandi junub besar, niatkan namanya mandi hadas besar. Lalu mana yang dikatakan mandi? Mandi itu ada secara hukum fikih, hukum syariat, ada pula mandi secara hukum adat kebiasaan. Tentu ada rukunnya. Rukun mandi secara hukum fikih itu dua cuma. Ini yang dikatakan. Sayalanul ma'i alal jama'i badani biniyatin makhsusotin. Yang dikatakan mandi itu adalah mengalirkan air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Maknanya mengalirkan air ke seluruh batang tubuh, mulai dari kepala sampai seluruh batang tubuh dengan niat yang tertentu. Berarti rukun mandi secara hukum fikih syariat itu dua. Pertama adalah niat, yang kedua mengguyurkan air ke seluruh batang tubuh kita ini. Kalau mandi secara adat kebiasaan, nah ini mesti dipahami pula. Kadang dia mandi, mandinya itu kepalanya tidak disiramnya, nggak basah, cuma dari leher ke bawah basah pakai sabun. Itu belum dikatakan mandi secara hukum fikih. Bahasa ustadznya, orang yang demikian itu namanya membasuh badan namanya. Membasuh badan itu bahasa Indonesianya apa dia? Rauh muka doang. Ayam mencuci, membersihkan daki-daki itu. Atau membasuh badan nama ustadz itu mencuci yang kotor pada diri. Walaupun mandi bahasanya, tapi mandi dalam bahasa adat kebiasaan.
Maka rukun mandi dalam bahasa adat kebiasaan itu Pepsodent, ya kan, odol, bundar, anduk, sabun, itu rukunnya itu. Tapi belum mandi secara hukum fikih. Nah, kita bagaimana kita mandi benar-benar secara hukum fikih dan mandi pula lah benar-benar di dalam hukum hakikatnya. Kemudian yang ketiga, ketika kita mandi namanya hadas besar, mandi junub atau disebut namanya tobat, karena orang kafir, orang non muslim misalnya mu'alaf dia, ya, Islam dia dari kekafiran, maka dia wajib mandinya mandi tobat. Ketika diri kita terjadi kekafiran, lupa kita kepada Allah sesaat, tidak terpandang Allah pada setiap detik dan waktunya, kita tuh kafir. Maka ketika kita paham dan sadar kita ingin melakukan namanya taubat atau inabah atau awabah, maka setelah paham kita, maka zahirkanlah kita itu betul-betul mandinya mandi tobat. Nah, mandi tobat itu yang disebut nama istilah lainnya mandi junub atau mandi hadas besar, ya. Itu pulangkanlah tubuh insani kita ke alam baitil makmur. Pulangkan hati ruhani kita ke alam raf-raf. Pulangkan ruh nurani kita ke alam al-mala'il a'la. Lalu yang menjadi pertanyaannya, alam baitil makmur, alam raf-raf, alam al-mala'il a'la, itu alam apa tuh Ustaz? Alam Tuhan. Alam baitil makmur, raf-raf, dan al-mala'il a'la, inilah yang Ustaz katakan namanya alam Rabbani. Alam lahud, alam ketuhanan. Kenapa dikatakan alam Rabbani, alam lahud, alam ketuhanan? Karena Allah mengatakan inna lillahi, sesungguhnya tubuhmu, hatimu, ruhanimu berasal daripada aku. Tubuh berasal daripada Baitul Makmur, hati berasal dari Raf-Raf, ruh berasal dari Al-Mala'il A'la, dan itu adalah alam aku. Itu alam Tuhan, alam diriku, kata Allah. Kalau kamu tahu, kamu paham bahwa dirimu itu asalnya daripada aku, pada saat kamu mati dan sebelum mati, sebelum kamu dimandikan oleh jamaah dan umat, mandikan dirimu lebih dahulu. Ketika itu, kembalikanlah tubuhmu itu, hatimu itu, ruhmu itu, kembalikan dia kepada asalnya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Kalau memang tubuh ini asalnya daripada alam Tuhan, daripada Allah itu sendiri, kemana pulangnya tubuh? Kalau memang hati ini asalnya daripada Allah, kemana pulangnya? Kalau ruh itu asalnya daripada Allah, kemana pulangnya? Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu sebenarnya bahagian daripada diriku. Dirimu itu adalah jantung hatiku. Dirimu itu adalah belah jiwaku. Maksudnya dirimu itu asalnya daripada aku yang sebenarnya. Lalu bagaimana pahamnya? Ketika kita siram tadi, ya, cukup Bapak Ibu mengintikot, menjazamkan di dalam kesadaran tadi yang sudah paham, ya. Biasanya kita baca bismillah, kita tetap baca bismillah, namun sebelum kita menyiramkannya, baca dulu nawaitu rafa'al hadasi bil haqqi nurun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niatnya. Kalau bahasa Indonesianya boleh aja, sengaja aku mandi junub atau mandi hadas besar karena Allah Ta'ala. Setelah itu baru diselawati air tadi. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim, ya nurani min nurillah. Jadi ketika kita membaca assalamu alayka ya Rasulullah, pahamnya, ya, itu kepada Nur Muhammad. Apa maksudnya kepada Nur Muhammad? Karena air, ya, ember, baskom, sabun, Pepsodent, pada intinya seluruh alam ini asalnya daripada Nur Muhammad.
tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir yang nyata pada diri juga asalnya Nur Muhammad. Maka pandanglah Nur Muhammad pada air ini, pandang juga Nur Muhammad pada diri kita. Itu yang katakan nurun ala nur, yang masuk adalah nur, yang menampung juga adalah nur di situ. Sempurnakan. Setelah sempurna, Rabbul Arsyil Azim, ya nurani min nurillah, wahai nur yang berasal daripada nur Allah. Maksudnya, wahai nur yang berasal daripada nur Allah, Nur Muhammad itu asalnya daripada nur Allah. Disitulah Allah katakan, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau untuk menyatakan diriku, dan aku jadikan alam untuk menyatakan akan dirimu. Jadi diri yang batin ya menyaksikan diri yang zahir, diri yang zahir menyaksikan diri yang batin. Itu yang katakan wahai nur yang berasal daripada nur Allah, wahai Nur Muhammad, bahwa engkau itu berasal daripada Allah. Nah, jadi paham itu. Setelah kita paham itu, baru disiram. Siram bismillah. Siram pertama itu kita ada paham diri yang zahir, pulangnya ke Baitul Maqdis. Itu tubuh. Siram yang kedua, hati ruhani, pulangnya ke Rabb. Siram yang ketiga, ruh nurani, pulangnya ke Al-Malalah. Itulah yang dimaksud sebelum kita dimandikan orang, kita sudah mampu memandikan diri sendiri. Andai kata tubuh kita ini nanti pecah di udara, tertimbul longsor, ya, atau hilang dimakan serigala dan sebagainya, tak berjumpa batang tubuh kita ini oleh masyarakat dan jamaah. Namun Bapak Ibu, kalau sudah terbiasa mandinya dengan mandi tobat, mandinya mandi hadas besar dan junub batin, maka insya Allah kita sudah memandikan diri sebelum diri kita ini dimandikan oleh umat dan jemaah ini. Disitulah sempurnanya kita memandikan. Makanya kalau kita sudah membiasakan mandinya mandi hadas besar Bapak Ibu, insya Allah kita mati nantinya, ya, kita tidak membusuk, kita tidak hancur, bahkan harum di situ, utuh, tidak alot, tidak kejang dan tidak lihat, tapi dia itu betul-betul lunak, betul-betul lembut dipegang dia. Itulah orang yang benar-benar memahami dan mau mengamalkan ilmu ini yang sebenar-benarnya. Disitulah Nabi mengatakan, Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya anbiya. Maka kenalilah hakikat anbiya itu siapa. Yang dikatakan anbiya itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang dikatakan namanya Ruhul Kudus. Nah, dari Nur Muhammad itulah terjadinya namanya surga dan neraka. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya aras, kursi dan mahfuz. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya langit dan bumi. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, dan sir tadi itu. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya api, angin, air, dan tanah. Itulah yang mesti dipahami kalau kita sudah mengenali akan rahasia Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah wujud nyatanya sudah sempurna pada diri kita ini. Maka insya Allah badan kita tidak akan pernah bau, badan kita ini tidak akan hancur dimakan cacing tanah, dan badan kita ini tidak akan pernah kaku, dia lembut, dia lunak. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahaminya. Kemudian yang terakhir, ketika kita mandi, sempurnakanlah mandi kita itu zahir dan batinnya. Maksudnya, orang yang mengaji Bapak Ibu ya, tidak ada orang mengaji itu buku-buku ya. Dia tetap awet muda dia. Oleh karena itu, orang yang mengaji ini sudah sempurna pemahamannya itu. Pandanglah di balik unsur air itu tidak lain adalah mengikat. Ya, jadi kalau kita sudah paham memahami unsur air itu adalah mengikat, insya Allah sampai tua pun kita itu tetap wajahnya kata ibu kita glowing, tetap dia muda nampaknya. Kalau kita berumur 60, kawan juga berumur 60, maka beda antara kita dengan dia itu jaraknya 5 tahun atau 7 tahun. Lebih tua dia daripada kita pandangannya. Ya, tapi Ustaz tidak mengajari Bapak Ibu yang aneh-aneh ya. Cuma sempurnakanlah di situ. Orang yang mengaji itu tetap sempurna zahir dan batinnya. Walaupun Bapak Ibu akan tua juga,
pasti tua, tapi jangan dipertua-tua badan itu Bapak Ibu. Lihatlah Ustadz segar aja Ustadz ini. Kalau ada ketawa ya Ustadz ketawa, kalau lapar ya makan, haus ya minum, capek Ustadz istirahatkan, itu apa. Itu aja mungkin Bapak Ibu ya, cara pengamalan dan pemahamannya itu.